Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat siang. Berjumpa kembali di pembelajaran IPA. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita masih membahas yaitu bab pertama tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Masih bersama Ibu Hendri, Bu Windy, dan Bu Dewi. Anak-anak, ini adalah tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan jenis gerak tumbuhan beserta contoh berdasarkan penyebabnya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh gerak tumbuhan berdasarkan penyebabnya dan jenis rangsang yang diterima atau bagian tumbuhan yang menanggapi rangsang. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak pada tumbuhan. Kita masuk ke sub tema yang keempat, yaitu tentang gerak pada tumbuhan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Bukan hanya manusia dan hewan, tumbuhan juga melakukan gerak sebagai tanggapan terhadap rangsangan yang diterimanya. Tapi, apakah kalian tahu gerak pada tumbuhan seperti apa? Tumbuhan melakukan suatu gerakan karena adanya rangsangan. Tetapi, gerakan yang dilakukan sangat terbatas, tidak seperti manusia atau hewan. Gerak pada tumbuhan hanya dilakukan oleh bagian tertentu, misalnya akar, kemudian bagian ujung tunas, ataupun daun. Berdasarkan datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada gerak higroskopis, kemudian yang kedua ada gerak endonom, dan yang ketiga ada gerak esionom. Gerak higroskopis adalah gerak tumbuhan yang disebabkan perubahan kadar air pada tumbuhan. Contohnya yaitu pecahnya bunga polong-polongan atau kacang-kacangan. Kemudian contoh lain, pecahnya bunga tanaman, bunga pacar air, kemudian gerak membukanya kotak spora dan sporangium oleh anulus pada tumbuhan paku-pakuan. Kemudian gerak yang kedua yaitu gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh faktor dalam tubuh tumbuhan. Contohnya yaitu gerak plasma di dalam sel baik tumbuhan maupun hewan atau siklosis. Kemudian yang ketiga yaitu gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Nah, jadi gerak esionom ini terbagi menjadi 3, yaitu ada gerak nasti, gerak tropisme, dan gerak taksi. Nah, sekarang kita bahas satu-satu yaitu dari gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak yang sebagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan. Gerak ini disebabkan oleh atau jumlah air dalam sel tumbuhan atau tekanan turgor. Jadi, gerak nasti ini dibedakan menjadi 5. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada seismonasti, gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh faktor getaran atau sentuhan halus. Jadi contohnya itu menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Kita lihat gambar. Kemudian yang kedua ada termonasti, gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh perubahan suhu. Contohnya yaitu mekarnya bunga tulip ketika suhu naik. Bisa kita lihat ya.
Nah, yang ketiga yaitu fotonasti. Gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi rangsangan berupa cahaya. Contohnya yaitu mekarnya bunga mirabilis, jalapa atau bunga pukul 4. Kemudian yang keempat yaitu niktinasti atau tigmonasti. Gerak pada tumbuhan yang disebabkan faktor gelap. Contohnya tidurnya daun belimbing wuluh saat malam tiba. Kemudian yang kelima yaitu kemonasti. Gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh faktor zat kimia. Contohnya membukanya mulut daun atau stomata pada siang hari karena adanya karbon dioksida. Kemudian yaitu untuk gerak yang kedua yaitu gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak sebagian tubuh yang arah geraknya dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Jadi gerak tropisme ini dibagi juga menjadi dua, yaitu gerak tropisme positif dan gerak tropisme negatif. Gerak tropisme positif adalah gerak tropisme yang menuju sumber rangsang. Kalau yang negatif itu tropisme menjauhi rangsang. Nah, gerak tropisme dibedakan menjadi 5 juga, yaitu yang pertama ada geotropisme. Gerak tumbuhan yang menuju atau menjauhi sumber rangsang berupa faktor gravitasi bumi. Contohnya yaitu gerak akar menuju bumi atau tropisme positif, dan gerak ujung batang yang menjauhi gravitasi bumi yaitu tropisme negatif. Bisa kita lihat pada gambar ya. Kemudian yang kedua itu yaitu fototropisme. Gerak pada tumbuhan yang menuju atau menjauhi sumber rangsangan berupa cahaya. Contohnya yaitu gerak ujung batang pohon menuju sinar matahari dan gerak akar yang menjauhi sinar matahari. Nah, ini adalah fotonya. Kemudian yang ketiga yaitu hidrotropisme. Gerak tumbuhan yang menuju atau menjauhi sumber rangsang berupa rangsang air. Contohnya yaitu gerak akar menuju air. Jadi bisa kita lihat pada gambar, yaitu lihat akarnya dia mau menuju air. Itu adalah hidrotropisme. Kemudian yang keempat yaitu kemotropisme. Gerak tumbuhan yang menuju atau menjauhi sumber rangsang berupa zat kimia. Contoh gerak akar menuju pupuk dan menjauhi zat kimia beracun. Ini bisa kita lihat pada gambar. Kemudian yang kelima yaitu tigmotropisme. Gerak tumbuhan yang menuju atau menjauhi sumber rangsang sentuhan benda keras. Contohnya yaitu gerak sulur pada mentimun atau markisa. Bisa kita lihat pada gambar juga. Kemudian yang ketiga yaitu gerak taksi, yaitu menyeluruh dari tubuh tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah rangsang. Gerak taksi dibagi menjadi dua, yaitu gerak taksi positif dan gerak taksi negatif. Kalau gerak taksi positif itu menuju sumber rangsang, kalau yang negatif itu menjauhi sumber rangsang. Jadinya kebalikannya ya. Gerak taksi dibedakan menjadi dua, yaitu kemotaksi dan fototaksi. Kemotaksi itu gerak pindah tempat pada tumbuhan karena faktor zat kimia. Contohnya yaitu gerak spermatozoid, tumbuhan lumut, tumbuhan paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji menuju sel telur atau putik. Yang kedua, gerak bakteri anaerob menuju tempat yang mengandung oksigen. Kemudian yang kedua, gerak taksi yang kedua yaitu fototaksi. Gerak pindah tempat pada tumbuhan karena faktor cahaya. Contohnya yaitu gerak spora kembar dengan bulu cambuk menuju ke tempat yang lebih terang. Anak-anak, sekarang untuk tugasnya kalian kerjakan di buku latihan, yaitu ini adalah pertanyaannya.
gerak ujung batang yang ditunjukkan oleh gambar berikut disebut. Jelaskan alasannya ya. Kemudian yang kedua, amati gerak bunga berikut ini. Termasuk gerak apakah ini? Kalian bisa langsung kerjakan dan kirim ke Google Classroom. Jangan lupa ya. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.